saya selalu mengingatkan, jangan sampai kemudian orientasinya membangun kotanya tanpa desanya. Masalahnya apa? Kalau membangun kota gampang dipotret. Kalau membangun desa yang dibangun memberdayakan manusianya, itu susah untuk dipotret. Saya mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 harus dibatalkan dan harus dicabut. Program yang berhasil melahirkan jabatan terbanyak itu transmigrasi. Undang-Undang Cipta Kerja itu telah memungkinkan adanya suatu blok pembangunan investasi kelapa sawit di Papua. Jumlahnya kira-kira 270.000 hektar. Ya. Itu hanya 5 atau 7 perusahaan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini salah kaprah. Ya. Dia bisa mengeliminir perekonomian masyarakat. Halo, Assalamualaikum, apa kabar sahabat IPOL? Senang saya Timur Arif kembali berjumpa dengan sahabat IPOL semua dalam acara podcast Bincang si IPOL. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah sahabat IPOL, dalam episode kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yakni kuasa tanah, siapa yang punya. Dan telah hadir di studio podcast kita, di samping saya, beliau adalah Bapak Mirwanto, yang merupakan Presiden dari Himpunan Masyarakat Peduli Transmigrasi atau HMPTI. Selamat malam, Pak Mir. Dan di seberang saya juga telah hadir narasumber yang lain, yaitu Bapak Agustin Pulungan. Beliau adalah Presiden WAMTI, yakni Wahana Masyarakat Tani Nelayan Indonesia. Selamat malam, Pak Agustin, apa kabar? Selamat malam, Mas. Sehat ya semuanya, Bapak-Bapak ya. Sebelumnya terima kasih sudah hadir ke studio podcast kita. Dan kita akan membahas masalah kuasa tanah, siapa yang punya nih. Nah, Pak Mir sendiri mungkin bisa men-share ke sahabat IPOL, sebetulnya masalah pengelolaan tanah ini kenapa begitu pentingnya sih, Pak? Ya. Silakan. Kita ini kan dari tanah, hidup di atas tanah, makan juga dari tanah. Yang menjadi persoalan adalah bahwa tanah kita ini tetap, sementara orang yang membutuhkan terus bertambah gitu. Jadi pertumbuhan orang dan tanah ini tidak sebanding. Sementara ada yang kebijakan penataan ruang, tapi kebijakan penataan orangnya belum sejalan. Dulu pernah ada rencana penyusunan Grand Design Kependudukan ya dari Menko Kesra waktu Sesmenko-nya siapa itu? Indroyono Susilo. Oke, zaman Pak SBY berarti ya? Jadi waktu itu disusun, saya juga kebetulan ikut menyusun Grand Design Kependudukan. Oke. Yang cita-citanya waktu itu akan menjadi undang-undang, tetapi kemudian entah kenapa, tapi akhirnya keluar juga Perpres, kalau nggak salah Perpres 54 gitu, tahun 2019 gitu ya. Itu tentang Grand Design Pendudukan. Maksudnya pada waktu itu ada yang menata ruang ya, untuk orang, nah, kemudian menata orang untuk mengelola sumber daya ruang, sehingga ada keseimbangan antara orang dan ruang. Pintunya waktu itu transmigrasi gitu loh. Nah, yang dari persoalan adalah ternyata setelah otonomi, kemudian mencadangkan tanah untuk transmigrasi itu kan ya untuk rakyat kecil gitu loh. Sementara kalau mencadangkan untuk yang lain kan itu lebih menarik bagi pemerintah daerah terutama gitu loh. Sehingga sekarang ini menjadi seolah-olah habis transmigrasi karena memang pencadangan untuk kepentingan transmigrasi ini sangat terbatas gitu. Karena penguasa melihat lebih menarik untuk hal yang lain, bukan untuk rakyat gitu ya Pak ya, mungkin kurang lebihnya ya. Karena kalau transmigrasi kan dibagi, tanah itu dibagi untuk tanam pangan 2 hektar per kepala keluarga ya. Tetapi seluruh Indonesia gitu.
Sementara kalau untuk yang lain ya cepat hasilnya gitu mungkin ya. Cepat. Waduh. Ini Begitu dicadangkan langsung menghasilkan. Tapi kalau untuk transmigrasi lama itu ya. cukup lama. Jadi seperti apa ya? Bisnis asuransi gitu ya mungkin ya Pak ya. Jadi Ya, jualan angan-angan gitu ya. jualan masa depan lah gitu. Menarik ya Pak Agustin ini ya. Mungkin dari sisi Pak Agustin sendiri sekarang nih dari Presiden UAMTI ya. Apa benang merah atau relasi masyarakat tani dan nelayan ini terhadap relasi kuasa tanah nih? Sebetulnya apa sih Pak ini relate yang hubungannya itu seperti apa? Ya, jadi masalah besarnya itu di tanah itu adalah ketidakpatuhan pada ideologi. Negara tidak patuh pada ideologi. Kita punya ideologi Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial itu harus diterjemahkan bahwa apa yang dimiliki oleh negara ini, yang dikuasai negara ini, harus mampu dikelola oleh negara, didistribusikan secara adil. Waktu zaman kolonial, seluruh tanah Lebensraum dari rakyat Indonesia itu diambil oleh penjajah. Belanda lah ya zaman dulu ya. Nah, pada saat itu Tan Malaka, Sultan Syahrir, Soekarno mengenal ideologi-ideologi bagaimana supaya terjadi social reform nanti kalau merdeka. Social reform itu tanah yang dikuasai oleh privat itu bisa dibagi kepada petani, ya, tillers, orang-orang yang menggarap untuk kehidupannya secara adil. Jadi masalah tanah kalau di Indonesia itu tadi yang diceritakan Pak Amir itu kenapa susah? Masalahnya masalah keadilan. Tidak ada justice, ya, tidak ada justice. Nah justru itu, jadi masalah tanah itu dimensinya ada dimensi historis, dimensi hukum, dimensi ekologi dan lain sebagainya. Nah Soekarno melihat setelah dia mengurus negara, bisa melakukan membuat kebijakan-kebijakan untuk mendistribusikan tanah kepada rakyat seperti yang dia pelajarinya dari Marx, dari Eugene Victor Webs. Berhaluan kiri itu ya sebetulnya ya. Kalau Marx idenya diambil bahwa secara sosial tanah itu harus dimanfaatkan oleh rakyat dengan menghilangkan kapitalisme. Itu tidak diambil oleh Soekarno. Tapi idenya bahwa mendistribusikan secara adil kepada rakyat itu diambil. Begitupun Tan Malaka, begitupun Sultan Syahrir. Bayangkan kita merdeka tahun 45. Baru tahun 1960, 15 tahun setelah itu dia bisa menelurkan kebijakannya. Bagaimana bisa membagi tanah untuk rakyat. Begitu sulitnya kekuatan ex Belanda itu untuk diurai, dipecah, gitu ya. Nah, tadi Pak Mer cerita bahwa bagaimana sulitnya transmigrasi membuat program, padahal itu adalah salah satu instrumen bagaimana kita bisa secara adil mengejawantahkan Pancasila ke dalam cara kita mengatur negara ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita kupas sebenarnya soal ketidakadilan agraria atau ketidakadilan sosial di dalam soal tanah ini. Itu salah satu pembukanya itu. Pembuka ya, memang dibuka dengan keadilan sosial. Ini memang khas dari aktivis nih kalau kita ngomong Pak Agustin ya. Tapi Pak Agustin, tadi mungkin pertanyaan saya belum sedikit terjawab terkait apa nih relasi kaitan antara tani dan nelayan itu terhadap kuasa pengelolaan tanah.
apakah penting nih tani dan nelayan ini menguasai tanah gitu atau bagaimana Pak? Bisa dielaborasi? Tanah itu tadi Pak Mir tadi kan bilang tuh tanah itu kita berasal dari tanah ya. Tanah kalau orang Jerman bilang Lebensraum. Jadi ruang hidup. Kita tidak bisa hidup kalau tidak punya tanah. Ya, Lebensraum. Jadi apalagi tani yang menggunakan tanah sebagai sumber hidupnya. Ya. Kalau dia tidak memiliki tanah, ya dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memproduksi. Oleh karena itu, negara wajib ya sesuai dengan ideologinya secara adil membagi sumber daya agraria yang dimiliki oleh negara ini dengan adil kepada penggarap-penggarap tadi. Dalam hal ini petani dan nelayan. Petani dan nelayan. Ya, petani dari aspek daratnya, nelayan dari aspek lautnya ya. Saya ambil contoh. Ya. Tahun 1946. Tahun 1946 setelah Perang Dunia Kedua itu di Jepang dilakukan land reform di situ. Karena dia lihat banyak ketimpangan soal kepemilikan tanah. Juragan-juragan tanah begitu kaya, sedangkan petani-petani begitu miskin. Jepang melakukan land reform, negara bekerja, ya, meminta atau mengatur supaya tanah-tanah yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah itu didistribusikan kepada petani-petani itu. Dan bisa kita lihat hasilnya sampai sekarang di Jepang ya. Itu adalah kalau kita dalam ilmu land reform itu disebut land reform by grace. Jadi artinya negara bekerja meminta orang untuk menyerahkan tanahnya kepada petani. Itu berhasil. Tapi ada juga land reform by grace yang terjadi karena kesukarelaan dari pemilik tanah. Orang memiliki tanah misalnya, ambil contoh misalnya di sini katakanlah yang paling banyak tanahnya misalnya grup salah satu grup lah gitu ya. Privat ya. Grup privat. Okay. Dia melihat begitu besar ketimpangan tanah. Dia secara sukarela membagikan sebagian tanahnya kepada petani-petani yang ada di sekitar wilayahnya, karena mereka tidak memiliki tanah. Itu land reform by grace. Itu terjadi di India. Ada gerakan Bodon namanya, ya, digerakkan oleh FIBA. Orang-orang kaya itu membagikan tanahnya kepada petani-petani miskin. Secara sukarela itu? Secara sukarela tahun 1950. Ya. Okay. Ya. Nah, bagi transmigrasi, land reform by grace tadi itu mutlak harus dilakukan, ya. Karena telah terjadi begitu besar ketimpangan kepemilikan tanah di bangsa ini. Oke, mungkin saya pengen nyambung apa yang disampaikan oleh Bung Agustin ya. Tadi beliau bicara tentang ideologi. Ya. Ideologi itu kemudian sudah dituangkan dalam bentuk regulasi yang tadi disebutkan dalam waktu 10 tahun ya. 10 sampai 15 tahun ya? Enggak, kan Merdeka 45 iya. Ya kan? Tahun 60 sudah lahir undang-undang itu, Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang pokok dasar agraria. Roh dari undang-undang itu pada dasarnya adalah ingin mewujudkan ideologi tadi. Rohnya adalah tanah untuk rakyat. Rohnya sudah udah benar gitu. Bener. Rohnya tanah untuk rakyat. Kemudian dia di undang-undang memerintahkan kepada pemerintah untuk mengatur perencanaan, persediaan, penggunaan. Oleh karena itu di situ pemerintah diberikan hak menguasai. Okay. Jadi pada dasarnya tanah itu harus dikuasai oleh negara, gitu. Digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu undang-undang itu sebetulnya turunan daripada pasal 33
Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Ya, kemudian turunlah menjadi Undang-Undang 560. Undang-Undang 560 itu tegas memerintahkan pemerintah untuk mengatur penggunaan lahan, oleh karena itu dia diberikan diberikan hak menguasai. Hak menguasai bukan hak memiliki. Jadi agak beda ya, hak menguasai, kemudian setelah dia menguasai, dia diberikan tugas 3, membuat perencanaan, mengatur hubungan hukum antara orang dan tanah, kemudian mengatur perbuatan hukum di dalam penggunaan tanah. Bahkan penggunaannya untuk apa itu saya masih ingat, itu di pasal 14 itu disebutkan perencanaan itu digunakan untuk kepentingan negara, untuk peribadatan dan seterusnya, cukup banyak. Yang terakhir itu untuk memperkembangkan industri, transmigrasi, itu secara tegas disebutkan gitu. Yang terakhir yang 14 iya, ya, transmigrasi disebutkan dengan jelas. Disebutkan secara jelas di situ. Nah, kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Undang-Undang 15. Nah, dari Undang-Undang nomor 3 kemudian ke Undang-Undang 15, bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan transmigrasi itu diberikan serpihan hak pengelolaan. Kalau hak menguasai itu ada di tanah, kemudian kementerian yang mengurus transmigrasi diberi hak mengelola. Nah, hak mengelola itu tugasnya sama, ada 2. Satu, merencanakan, mengatur hubungan hukum antara orang dan tanah. Tetapi ketika akan menyerahkan kepada rakyat, nah, itu yang bisa menyerahkan kembali lagi ke BPN. Karena yang bisa menyerahkan hanya satu di Republik ini, yaitu BPN. Gitu loh. Ya. Sehingga guyonannya itu Orde Baru dulu itu membagi tanah untuk rakyat lewat transmigrasi. Saya kebetulan jadi pegawai transmigrasi dari tahun 70. Oke. Ya. Lumayan ya, dari tahun 70. ASN ya, sahabat Ipol ya, pernah juga menjabat ya. Dulu, sekarang sudah enggak gitu. Sekarang sudah Laskar Tak Berguna gitu. Beliau ASN-nya aktivis. Ya. Gitu. Gitu. Jadi sebetulnya dulu cita-cita untuk membuat bagaimana penataan ruang diikuti dengan penataan orang, karena tadi secara filosofis sudah jelaskan ya ideologinya, bahwa tanah itu ya untuk rakyat gitu loh. Oleh karena itu ketika tahun waktu menterinya Pak Siswono ya, waktu menteri transmigrasi Pak Siswono, tetap ada untuk investor, tetapi hanya dibatasi 20% dari setiap kawasan yang dibangun. 20% tanah yang dicadangkan, yang diberikan hak pengelolaan itu untuk investasi, sehingga antara pengusaha dan rakyat ini berjalan beriringan, bersama, saling memberikan keuntungan. Persoalannya ya tadi konsistensi kita terhadap implementasi peraturan itu. Bahkan salah satu pasal di Undang-Undang 560 itu mengatakan pemerintah diberikan tanggung jawab untuk mencegah penggunaan tanah secara lembaga atau perorangan yang berlebihan. Gitu loh. Kemudian berlebihan ini kan diatur lagi dengan undang-undang, saya lupa, tapi tahun 62 ya. Kalau nggak salah itu ada undang-undang bahwa kepemilikan individu itu maksimal 5 hektar waktu itu. Gitu. Individu ya. Termasuk privat atau enggak? Individu ya, perorangan. Kalau privat ada ini ya. Cuman persoalannya konsistensi kita terhadap ketentuan itu agak, ya kalau saya sering guyonan saya, kita sangat konsisten untuk tidak konsisten gitu. Kita konsisten untuk tidak konsisten ya. Tidak pernah inkonsistensi itulah ya yang jadi masalah kita saat ini ya. Itu persoalannya ada di situ gitu. Kalau menurut Pak Amir sendiri nih, tadi kan kalau disebutkan pemerintah membagikan tanah kepada rakyat lewat transmigrasi ya, zaman dulu ya. Kenapa saat ini fenomena yang terjadi justru malah pemerintah membagikan tanah itu untuk investor
kotor ya, istilahnya gitu ya. Menurut Pak Amir gimana nih? Mungkin gini gitu ya. Saya tidak dalam tidak dalam kapasitas untuk mana yang benar ya. Tetapi spekulasinya gini. Kalau saya menjadi bupati, kemudian saya menyerahkan tanah untuk pembangunan transmigrasi, taruhlah 20.000 atau sampai 50.000 hektar. Itu gratis. Ya. Tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Sementara kan daerah juga perlu PAD, pendapatan, PAD, perlu yang lain-lain gitu ya. Sehingga sekarang ini terus terang sering dikatakan transmigrasi masih ada apa tidak? Itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang tuh Pak Amir. Ya. Kalau secara kelembagaan masih ada, gitu. Nah, oleh karena itu tahun 2009 Undang-Undang Transmigrasi kemudian direvisi, gitu loh. Direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan daerah, tapi kembali lagi yang harus menyediakan tanah itu adalah bupati, karena yang punya kewenangan di daerah itu kan, walaupun dia hanya menunjuk lokasi, namanya mencadangkan tanah untuk menjadi pembangunan transmigrasi, kemudian Kementerian Transmigrasi mengurus ke BPN untuk mendapat hak pengelolaan. Jadi hak pengelolaan itu adalah serpian hak dari negara yang diberikan kepada lembaga atau perorangan untuk melaksanakan tugas pokoknya. Nah, tugas pokok transmigrasi kan membangun kawasan. Nah, membangun kawasan itu butuh area tanah. Nah, itu minta kepada BPN baru dikeluarkan hak pengelolaan. Berdasarkan hak pengelolaan kemudian dirancang, dikapling-kapling, kemudian diberikan, kaplingnya itu diberikan kepada orang per orang transmigran. Nah, kemudian setelah disusun siapa si yang punya tanah ini, kemudian diusulkan kembali kepada BPN untuk diterbitkan sertifikat. Nah, yang ingin saya garis bawahi sejak perubahan undang-undang itu, sebetulnya transmigran itu tidak selalu orang dari Jawa. Bisa juga di luar dari gitu, Jawa ya. Dari penduduk yang ada di situ, yang ada di tanah yang dicadangkan oleh bupati tadi, itu juga diberikan perlakuan sebagai transmigran. Jadi penduduk ini juga dia mendapatkan hak jaminan hidup, bisa mendapatkan hak sertifikat segala macam gitu loh. Pengelolaan tanah termasuk di dalamnya. Cuman bedanya kalau kalau dia ikut dibangun dari transmigrasi, maka hak tanah yang diberikan 2 hektar. Kalau dia punya lebih dari 2 hektar itu bisa saja, tetapi pemerintah hanya mengurus sertifikatnya untuk yang 2 hektar gitu. Oleh karena itu setelah Undang-Undang 29 tahun 2009 itu kemudian ada yang namanya pemugaran permukiman. Jadi permukiman penduduk di daerah tujuan transmigrasi itu dipugar, ya. Kemudian sarana prasarananya diperbaiki, rumahnya dibangun, penduduknya juga menjadi transmigran melalui proses namanya konsolidasi tanah. Jadi dikonsolidasikan tanah itu sehingga kepemilikan jelas. Karena apa? Penduduk di daerah-daerah di luar Jawa terutama itu dia nggak ada yang punya sertifikat. Gitu loh. Oleh karena itu transmigrasi termasuk di situ untuk mengelola sertifikatnya. Itulah perubahan yang mendasar dari yang lama gitu. Oke Pak Agustin, tadi kalau kita mendengar kata-kata dari Pak Amir, yang menarik adalah ternyata eksekutif kepala daerah ini saat ini banyak yang lebih mementingkan pengelolaan tanah itu kepada sektor-sektor privat ketimbang membagikannya nih kepada rakyat gitu. Padahal tadi kalau Pak Agustin bilang kan sejarah di Jepang, di India, para penguasa-penguasa tanah, tuan-tuan tanah ini dengan sukarela nih mereka membagikan tanah-tanah kepada rakyat. Ini fenomena seperti ini tuh fenomena apa sih Pak Agustin sebetulnya? Apa yang perlu diperbaiki dari fenomena maksudnya fenomena ya, apakah mereka dari sisi etikanya sudah tidak ada, apakah
mereka itu lebih mementingkan harta ya, kekuasaan, bisnis, atau seperti apa? Sudah tidak mengindahkan lagi kah kepentingan rakyat gitu, Pak Gusrin? Ya, soal tanah ini memang sangat syarat dengan korupsi ya. Jadi siapapun yang menguasai sumber daya, yang bisa menentukan sumber daya itu kemana larinya, dia akan cenderung bisa menjadi serakah dan cenderung menjadi koruptor, gitu ya. Itu dari sisi, itu dari sisi manusianya ya. Tapi kenapa terjadi peralihan, gitu ya? Soekarno kan memang kesulitan untuk mengatasi bagaimana membagi tanah untuk rakyat, butuh waktu 15 tahun sampai adanya undang-undang UPA ya. Tapi pada saat UPA 60 itu sedang bergerak, belum sampai berhasil, ada ada prahara gerakan 67 ya, prahara komunisme 67 PKI ya. Nah, sehingga ruh dari UPA 60 itu yang lebih sosial gitu dicurigai ke arah situ gitu. Jadi agak berhenti bergerak. Ya. Belum mengenal mereka, karena Soekarno itu ingin menghancurkan praktek okupasi tanah yang luas oleh privat yang dilakukan oleh kolonial. Dia ingin hancurkan melalui UPA. Butuh waktu sekian lama, terus ada prahara sehingga nggak bisa bergerak, ini nggak bisa jalan kerjaan ini ya. Padahal secara hukum telah dibuatkan aturannya. Filosofi itu telah dituangkan dalam hukum ya, UPA. Terus digantilah oleh Pak Harto. Pak Harto ingin ada percepatan ekonomi, pembangunan ekonomi. Kawan-kawan yang memberikan nasihat Pak Harto, simple, mesti investasi. Dan disitulah mulai investor dan penguasa tanah masuk situ ya. Ya, jadi terus dibuatlah undang-undang PMDN. Dibuatlah tahun 67 ya, terus dibuatlah PMA ya. Nah, dari situ itu membawa nuansa kepada siapapun yang menguasai wilayah ya, untuk bekerja sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh Pak Harto untuk berkembangnya investasi, sehingga terjadi suatu penyimpangan sebenarnya, penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya tadi, yang tadinya diidealkan untuk keadilan agraria, tapi kemudian diutamakan kepada siapapun yang akan mau investasi. Nah, di situ. Ya, karena tadi Pak Mir juga udah cerita ya, biasanya investasi itu membawa sesuatu keuntungan dari penguasa-penguasa yang ada di daerah. Nah, itu kecenderungan itulah yang tadi yang ditanyakan ya Mas Timur, itu karena adanya infrastruktur hukum yang dibuatkan untuk dia bisa melakukan hal itu berpotensi gitu. Melakukan hal yang menyimpang itu tadi ya, secara ideologi menyimpang ya. Menyimpang ya. Lantas Pak Mir, ini seharusnya implementasinya seperti apa nih ke depan nih? Isu-isu transmigrasi ini apakah masih relate dengan isu kekinian di mana menempatkan kota ini sebagai sentral? Menurut Pak Mir gimana? Jadi kan kembali lagi bahwa berbagai persoalan tadi, kemudian persoalan tanah di transmigrasi juga banyak, disadari itu maka kemudian undang-undang dirubah, tadi saya sudah sampaikan. Transmigrasi yang sekarang ini, yang di undang-undang ini, orientasinya bukan bagaimana memindahkan ya, bukan bagaimana memindahkan, tapi bagaimana membuat ruang supaya terjadi perpindahan. Beda ya. Jadi beda ya pendekatannya. Jadi membangun, dulu selalu bicara bagaimana luar Jawa itu dibangun yang menarik supaya terjadi arus perpindahan. Kan prinsipnya ada gula ada semut. Jadi gulanya dulu yang kita ciptakan. Oleh karena itu transmigrasi diarahkan pada bagaimana mengembangkan wilayah. Bagaimana mengembangkan wilayah ini antara
perdesaan dan perkotaan itu harus dipahami dalam satu napas. Gitu loh. Karena tidak ada kota yang tidak memerlukan desa. Sementara nih guyon-guyonnya itu kan dulu gini ya, di Papua itu. Orang dari desa itu pergi ke kota jual pisang. Pulang beli pisang goreng. Ya kan? Jadi kemudian melalui transmigrasi adalah bagaimana ini diintegrasikan antara desa kota ini sehingga arus mobilitas orang, mobilitas barang itu bisa menjadi satu kesatuan, dan itu sebetulnya sudah di Bappenas dalam rancangan RPJMN 2025-2029 ini sudah dimasukkan di situ bunyinya mengembangkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Saya katakan itu saya sangat setuju. Pertanyaannya, konsisten nggak untuk melaksanakan itu? Kalau sudah menyangkut masalah kebutuhan membangunnya kan butuh tanah. Kalau sudah mulai tanah, selalu kita dihadapkan masalah. Sehingga saya sering sampaikan gini, kami ini yang selalu berbicara bagaimana transmigrasi bisa menata penduduk dan ruang di Indonesia ini. Kalau penduduknya merata, ekonominya kan merata juga. Betul. Gitu loh. Selama penduduknya timpang, mestinya ekonominya juga timpang. Yang kita butuhkan hanya minta 1 kakal 2 hektar. Gitu. Masa rakyat katanya tadi tanah untuk rakyat. Rakyatnya hanya minta 2 hektar. Kenapa kita kesulitan gitu loh? Inilah sebetulnya yang tidak mungkin disampaikan oleh teman-teman di kementerian kan, gitu loh. Sehingga yang ingin kami sampaikan adalah ketika kita menghadapi masalah pangan, kita menghadapi masalah lingkungan, transmigrasi insya Allah akan menjadi solusi. Pertama untuk distribusi tanah, kedua memeratakan, menyeimbangkan, bukan merata, menyeimbangkan antara ruang dan orang. Ya, kalau bahasa lingkungannya itu ada kesesuaian antara penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Itu yang serasi. Kemudian pengalaman selama ini kalau transmigran yang walaupun tidak selalu harus petani, itu umumnya insya Allah nggak terlalu serakah gitu loh. Dia hanya butuh untuk dia butuh untuk hidup, bisa menyekolahkan anaknya gitu loh. Nah itulah sebetulnya yang ingin kita dorong. Tapi juga ketika bicara pembangunan integrasi kota dan desa, saya selalu mengingatkan jangan sampai kemudian orientasinya membangun kotanya tanpa desanya. Masalahnya apa? Kalau membangun kota gampang dipotret. Kalau membangun desa yang dibangun memberdayakan manusianya itu susah untuk dipotret gitu. Nah kalau sampai nanti nggak konsisten lagi, kemudian yang dibangun semata-mata kotanya, itu akan sama dengan orang punya lumbung nggak punya sawah. Karena ibunya kota itu kan desa, karena dia makannya orang kota kan dari desa. Gitu. Itu sebenarnya yang jadi ada aspek persebaran penduduk, gitu loh. Persebaran penduduk tidak selalu dari Jawa loh. Itu bisa saja bahkan di Kalimantan Timur itu sudah punya perda transmigrasi. Itu bisa bisa memfasilitasi perpindahan dari Samarinda ke daerah-daerah sekitarnya sehingga terjadi pemerataan. Karena yang transmigran itu orang yang pindah dari luar kawasan ke dalam kawasan. Transmigrasi sebagai instrumen membangun. Membangun apa? Membangun perdesaan yang terintegrasi dengan kota, sehingga antara kota dan desa itu tidak ada dikotomi lagi. Dengan demikian maka tidak istilah yang orang desa katrok itu bisa kita hilang. Ya, karena apa? Desa itu dulu sebenarnya sudah ada program itu Pak Haryono Suyono yang namanya mengembangkan desa dengan suasana kota. Gitu. Artinya tetap perdesaan tapi fasilitasnya sudah seperti kota gitu loh.
gitu loh. Oleh karena itu di transmigrasi itu setiap 3 kawasan, 1 diantaranya menjadi pusat pertumbuhan, tingkat pendidikan sampai di SLTP. Nah, kemudian dari beberapa kawasan bergabung jadi 1, ada 1 lagi kawasan yang disebut kawasan perkotaan, gitu, perkotaan baru, sehingga itu tingkat pendidikan sampai SLTA. Ya. Kemudian ini mendukung pada perkotaan yang lain. Jadi yang ke depan ini yang sudah dirancang di RPJMN ini sebenarnya konsepnya seperti itu. Persoalannya adalah konsistenkah kita? Itu pertanyaan besar kita. Oke Pak Agustin, kayaknya menarik nih ya, ternyata pemerintah selama ini seperti membuka peluang terhadap privat untuk bisa mengelola tanah secara besar kekuasaannya, termasuk dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin ya, yang sudah kemarin disahkan oleh pemerintah dan DPR. Pak Agustin sendiri melihat fenomena Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait dengan pengelolaan tanah seperti apa nih? Iya, pasti dia kontradiktif ya. Dia adalah antitesisnya dari UU-PA 60. UU-PA 60 adalah sosialistik, jadi tanah untuk rakyat. Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, tanah untuk investor, Konglomerat. untuk konglomerat, gitu ya. Nah, kalau tanah untuk konglomerat, tanah untuk investor, bagi mereka gampang. Mereka bisa mobilisasi kapital dari manapun untuk menguasai tanah itu. Kalau transmigran yang papa nggak bisa apa-apa, bagaimana mau dapat tanah 2 hektar? Kalau tidak dibantu oleh negara. Gitu. Jadi negara harus berpihak sebetulnya ya, harus kepada. Kalau kita sepakat kepada ideologi kita tadi, kembali kepada Pancasila, kembali kepada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 harus dibatalkan dan harus dicabut. Tegas ya Pak Agustin. Dan diriset kembali untuk menciptakan undang-undang yang pro rakyat dan pro sosial. Luar biasa ya Pak Agustin ya. Tanggapannya mungkin Pak Amir gimana? Itu kembali ke pertanyaan saya. Dari sisi regulasi, pertanyaan konsistenkah kita. Tapi kalau mendengar Pak Agustin tadi, saya menjadi ragu gitu. Apakah kita konsisten enggak gitu loh. Karena sebetulnya kalau dari sisi penyelenggaraan transmigrasi, terlepas dari tidak ada tanpa kelemahan ya, bahwa transmigrasi ini hasilnya juga sudah lumayan loh. Sekarang ibu kota Kalimantan Utara itu lokasi transmigrasi yang dibuka sekitar tahun 72-73. Sekarang menjadi ibu kota provinsi, gitu loh. Kemudian Sulawesi Barat itu menjadi provinsi itu karena dukungan transmigrasi. Ada 3.500 lebih desa baru yang dibangun, gitu loh. Sehingga timbullah provinsi yang berkemajuan. Oleh karena itu ini perlu saya sampaikan gini, Ya. Kami berharap ini terutama di pemerintah daerah gitu loh. Oke. Program yang berhasil melahirkan jabatan terbanyak itu transmigrasi. Nah, bayangkan kalau satu kabupaten ada berapa? Ada bupati, ada kepala desa, ada camat, ada pejabat-pejabat. Itu semua hasil transmigrasi. Catatan saya ada sekitar yang kabupaten saja. Kabupaten itu ada 116 ibu kota kabupaten yang dibentuk dari transmigrasi. Desanya ada 1.500, kecamatannya ada 466. Itu kan artinya kalau membangun transmigrasi pada akhirnya kan akan memberikan kesejahteraan kepada lebih banyak. Memang tidak instan, itu persoalannya. Gitu loh. Nah, oleh karena itu perubahan undang-undang transmigrasi, perubahan kebijakan ini perlu dilaksanakan secara konsisten. Tapi persoalan selalu dihadapkan apa yang disampaikan Pak Agustin tadi. Karena para bupati, pemerintah daerah ini kalau disuruh milih, ini ada areal 50.000 hektar. Nah, kemudian kita mengusulkan untuk transmigrasi. Pak Agustin datang mengusulkan untuk investasi. Nanti diberikan Pak Agustin.
Yang lebih cepat istilahnya. Lebih cepat. Pengennya instan sekarang ya Pak ya? Iya. Nah, jadi itu persoalannya, oleh karena itu konsistensi di sini yang diperlukan, konsistensi di dalam melaksanakan regulasi yang ditetapkan, konsistensi terhadap ideologi tadi, karena kalau mau membagi tanah untuk rakyat itu sebetulnya pintunya satu-satunya pintu program yang mendistribusikan tanah untuk rakyat itu transmigrasi. Pertanyaannya lagi, kita ini membangun untuk siapa? Kita bangun untuk siapa? Kan untuk rakyat. Sekarang bisa dibayangkan, kalau 5.000 kepala keluarga saja, itu hanya butuh kali 2 hektar hanya berapa? Kalau 50.000 kepala keluarga, kalau 100.000 kepala keluarga cuman 200.000 hektar gitu loh. Sementara lahan terlantar nih data dari BPN katanya 1,2 juta hektar. Iya, lahan terlantar itu juga cukup banyak gitu loh. Nah, yang menjadi persoalan lagi adalah kalaupun konsisten kemudian kan perlu biaya. Biayanya sekarang kan ada, ketika itu sudah masuk di aturan transmigrasi, ketika perencanaan kawasan itu masuk di dalam RPJMD, maka pembiayaannya langsung ke daerah. Enggak, kalau dulu kan harus lewat kementerian, ini bisa langsung ke daerah lewat dana alokasi khusus. Ada DAK fisik, ada DAK non fisik. Persoalannya adalah, nah, ini perlu adanya lembaga. Kalau tadi pertanyaan, ada lembaga di Kementerian Desa ini, mestinya dialah yang berjuang bagaimana bisa memperoleh anggaran dana alokasi khusus untuk membiayai daerah, bukan untuk membiayai kementerian, untuk membiayai daerah. Harus ada yang memperjuangkan. Harus ada, dan itu tugasnya, ada tugas pemerintah pusat. Karena transmigrasi itu urusan konkuren. Oke. Gitu. Yang menarik Pak Mir, kan bukannya sekarang sudah ada tuh yang namanya Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ya, kerjanya bukannya seperti itukah atau kurang greget yang sekarang ini, dan perbandingannya dengan yang dulu-dulu seperti apa nih? Sekarang bukan kurang gregetnya ada ya, tetapi kita ini kan, mohon maaf ya, kultur feodal kita kan masih kenceng banget gitu loh. Kalau sudah ada yang kedip saja sudah untuk berjuang ini agak menghadapi persoalan gitu loh. Itu greget ada, tapi keberanian lebih menghadapi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agustin tadi. Dulu hak pengelolaan yang diberikan ini itu tidak bisa dialihkan untuk apapun kecuali untuk transmigran dan untuk bangun kawasan. Sekarang ada PP 19 ya, yang turunan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau kita mendapatkan hak pengelolaan, itu kita bisa kerjasamakan lagi. Ini yang saya khawatir, ini kementerian mendapat hak pengelolaan mestinya untuk dibagikan kepada rakyat. Ini sekarang belum ada. Tapi dengan peraturan ini kan, yang tadinya nggak pengen, ternyata ini bisa kan, itu berbahaya juga gitu loh. Tapi aturannya sekarang memang hak pengelolaan itu bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, gitu loh. Padahal pintu jujur, tanpa investasi kita sulit untuk memajukan. Tetapi investasinya dulu sudah pernah diatur dengan PIR dulu. Itu 20% untuk perusahaan, kemudian yang 80% untuk rakyat. Perkebunan inti rakyat ya. Nah, kalau mau dikembangkan bolehlah 30%, tapi jangan 80%. Sekarang itu udah sekarang nggak tahu ya rimbanya. Nggak tahu rimbanya. Gitu loh. Oke. Jadi menarik sekali. Ternyata pengelolaan tanah itu memang sangat urgent, sangat penting. Bagaimana masyarakat bisa maju, rakyat bisa maju ya dari penguasaan tanah tadi itu ya Pak Agustin ya. Ini kita sudah sampai penghujung acara, tapi mungkin saya minta closing statement dari Pak Agustin terhadap diskusi kita kali ini seperti apa nih garis benang merahnya? Iya,
Saya sebenarnya mau menambahkan satu hal lagi gitu ya, yang bisa dipesankan di sini. Undang-Undang Cipta Kerja itu telah memungkinkan adanya suatu blok pembangunan investasi kelapa sawit di Papua. Jumlahnya kira-kira 270.000 hektar. Ya. Itu hanya 5 atau 7 perusahaan kalau nggak salah ya. Dari 270.000 hektar itu, 155.000 hektar itu diklaim punya adat. Diklaim punya adat, ya, diklaim punya adat. Karena kaum adat umumnya lemah secara hukum, ya, karena tidak terkoneksi dengan baik oleh aparat hukum dan tidak terkoneksi dengan baik oleh penguasa, sehingga dia harus berjuang, ya, sehingga harus berjuang untuk mendapatkan haknya. Karena 155.000 hektar yang diklaim itu hak adat, itu adalah tempat kehidupan masyarakat itu dari mulai nenek moyangnya, gitu. Nah, negara harusnya kan adil, ya, memberikan distribusi yang betul. Tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, mereka bisa tereliminir. Itu satu hal. Hal kedua, ada program strategi nasional, ya, yang kemarin diselidiki oleh Pak Said Didu di kawasan PIK ya? PIK, tapi yang kawasan Banten, sepanjang Tangerang, pantai, ya? Tangerang terus ke sana ya. Nanti hal yang sama terjadi, ya, dengan pendekatan komersial, okupasi itu akan terjadi, sehingga nanti akan menghilangkan, mengeliminir kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat. Atas nama proyek strategis nasional. Atas nama proyek strategis nasional. Dan itu merupakan bagian dari implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini salah kaprah, ya. Dia bisa mengeliminir perekonomian masyarakat. Ini yang mesti saya minta dibatalkan. Clear dari Pak Agustin, harus stop yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Closing statement dari Pak Amir seperti apa? Ya, kalau saya kembali lagi bahwa ideologi pengelolaan tanah itu kan tanah untuk rakyat. Nah, kemudian transmigrasi sudah membuktikan ada sepuluhan juta orang di Indonesia itu belum dengan anak keturunannya itu sudah menikmati dengan diberi modal 2 hektar tadi, gitu loh. Kemudian sekian kecamatan, sekian provinsi baru, sekian kabupaten baru sudah terbukti. Pertanyaannya, mbok itu dilanjutkan. Terima kasih. Oke, clear. Mudah-mudahan kasus seperti Rempang, seperti Wadas atau Kendeng itu tidak terjadi lagi ya. Dan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat bisa mensejahterakan diri dengan sebagai negara Pancasila nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi seperti itu, sepakat. Oke, sepertinya kita harus sudah sampai di ujung acara nih, Pak Agustin. Nanti kita akan lanjut di pembicaraan kita selanjutnya. Mungkin seperti itu, sahabat IPOL. Demikian bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si IPOL. Dan tentunya kita akan kembali dengan tema dan narasumber lainnya yang tentunya tidak kalah menarik. Terakhir, ingat pesan Bank IPOL, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Saya Timur Arif dan tim produksi Bincang Sipol pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.